Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianisi SPD dari SMP Negeri 1 Tuntang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Tapi sebelum kita belajar mengenai unsur-unsur teks berita, di masa pandemi seperti ini, Bu Kris selalu mengingatkan kepada kalian untuk melakukan 3M. M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. M yang kedua, menggunakan masker ketika kita pergi keluar rumah. Dan M yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang di sekitar kita. Baik anak-anak, kita simak video pembelajaran mengenai unsur teks berita berikut ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai KD 3.1 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, menurut kalian, teks berita itu apa sih? Ayo, siapa yang sudah tahu mengenai teks berita? Silahkan acungkan tangan. Iya, benar sekali. Berita merupakan informasi kepada khalayak tentang peristiwa yang sedang atau sudah terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Lalu, untuk pengertian teks berita yaitu teks yang berisi tentang peristiwa yang sedang atau sudah terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Sumber berita itu ada dua. Yang pertama, ada media cetak dan media elektronik. Ini contoh media cetak, bisa dari koran, bisa dari majalah, tabloid, atau apa saja yang bentuknya berupa media cetak, dicetak. Dan yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik bisa berupa radio dan juga berupa televisi. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih lanjut mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Yang pertama, what atau apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi dalam berita itu. Yang kedua, wow, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kapan atau when, kapan peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, di sini ada contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak
mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Dari contoh teks berita tadi, kita bisa mencari tahu yang namanya unsur-unsur beritanya. What dalam berita itu berarti padatnya pelabuhan. Untuk who-nya, truk-truk pengangkut barang. Untuk unsur where, di pelabuhan penyeberangan Merak. Untuk unsur when, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, 15 November. Untuk unsur why, yaitu adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Untuk unsur how, proses tersebut menyebabkan antrian-antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, itu tadi materi pada pembelajaran teks berita mengenai unsur-unsur teks berita atau mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi, untuk simpulan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, pengertian teks berita yaitu teks yang berisi tentang peristiwa yang sedang atau sudah terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang kedua, unsur-unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Nah, itu tadi materi dari Bu Kris mengenai unsur-unsur teks berita. Sekian dari Bu Kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.